8 Mei 1940, y 4 langit pagi di atas Teluk Tomini, di antara Sulawesi dan Kepulauan Togean, berwarna pucat keperakan. Awan-awan tipis bergulung seperti asap, sementara jauh di bawah, laut yang tenang tampak seperti lempengan baja biru. Di ketinggian lebih dari 3.000 meter, suara mesin radial bergemuruh memecah keheningan. Di kokpit, sebuah pesawat pengebom menengah Mitsubishi Ki-21 Sally dengan lambang Hinomaru di kedua sayapnya. Kapten Takeda Hiroshi, perwira udara Angkatan Darat, Kekaisaran Jepang, mengeraskan rahangnya. Keringat menetes di pelipis. Bukan karena panas, tetapi karena sesuatu yang ia tahu. Misi hari ini bukan misi biasa. Kecepatan tetap 320 km per jam, gumamnya dalam bahasa Jepang. Tangannya memegang erat kontrol yok yang bergetar pelan. Di kursi navigator, Letnan Muda Sato Kenji menunduk di atas peta lusuh yang terlipat-lipat. Jarum kompas bergetar setiap kali pesawat berguncang. Kapten, kita mendekati sektor yang diperintahkan markas. Koordinat sesuai dengan yang diberikan di atas jalur menuju Gorontalo, lapornya. Suara tertelan deru mesin. Di belakang mereka, di kompartemen tengah, 2 awak senapan mesin Kobayashi dan Murakami duduk tegang di samping senapan mesin tipe 89 kaliber 7,7 mm yang menganga ke arah langit kosong. Kotak-kotak amunisi tersusun rapi. Sabuk peluru berkilat pucat di cahaya redup yang merembes dari jendela kecil. Semua tampak seperti rutinitas patroli anti kapal biasa. Namun di dalam saku Kapten Takeda, ada selembar kertas kecil yang terlipat sangat rapi dengan stempel merah Angkatan Darat Kekaisaran. Perintah khusus. Perintah yang hanya boleh dibuka saat sudah berada di udara. Ia merasakan kertas itu menyentuh dadanya setiap kali ia bernapas. Di kejauhan, garis pantai Sulawesi bagian utara mulai terlihat samar jiji-jiji hitam pegunungan, hutan lebat yang seakan menelan cahaya, dan sungai-sungai yang berkelok seperti ular perak. Takeda menatap keluar jendela kokpit. Jika kau berada di sana, duduk di kursi pengamat di belakangnya, kau akan melihat pemandangan yang menipu, indah, tenang, seperti dunia yang tidak mengenal perang. Tapi Takeda tahu, di bawah pepohonan itu, jalur logistik dan pangkalan-pangkalan kecil Jepang tersembunyi, menunggu, mempertahankan garis vital mereka di Nusantara yang kaya sumber daya. Kapten, perintah tertulis. Sudah saatnya dibuka? Tanya Sato, mencoba menyamarkan kecemasannya. Takeda menarik napas dalam-dalam. Dengan tangan kiri memegang kendali, tangan kanannya merogoh saku dalam seragam penerbangan kulitnya. Kertas itu dikeluarkan, diluruskan. Suara gesekan halus terdengar ketika ia membukanya. Matanya bergerak cepat membaca karakter kanji yang tercetak tegas. Takeda mengerutkan kening. Relokasi ke lokasi cadangan rahasia. Di hutan, gumamnya pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Sulawesi sudah menjadi basis penting. Tapi perintah untuk menyembunyikan pesawat jauh di pedalaman adalah sesuatu yang baru. Sato menyentakkan kepalanya. Menyembunyikan pesawat? Di hutan, Takeda melipat kertas itu kembali. Kali ini lebih ketat. Perintah adalah perintah. Kita hanya menjalankannya. Di radio, operator komunikasi korporal Tanaka sibuk mengatur frekuensi. Headset menempel di telinga. Suara statis menyusup ke kabin. Kapten, markas memanggil. Kode sandi Sakura 5. Mereka akan kirim koordinat. Takeda mengangguk. Jawab. Katakan, kita sudah memasuki zona aman. Kau bisa merasakan ketegangan yang menggantung seperti kabut tipis di kabin pesawat itu. Setiap awak menyadari sesuatu yang penting akan terjadi, tetapi tidak ada yang tahu pasti apa. Mereka sudah terbiasa dengan perintah aneh, relocations, penguatan basis-basis baru. Namun kali ini terasa berbeda. Kata disembunyikan yang tertulis di perintah tadi seakan menggaruk bagian kepala mereka yang paling gelap. Apakah mereka sedang mempersiapkan kekalahan? Atau justru rencana besar? Tiba-tiba, radio mengeluarkan bunyi klik, disusul serangkaian bunyi pendek dan panjang kode Morse. Tanaka bergerak cepat, mencatat di kertas kecil. Koordinat diterima. Kapten! Ia membaca, suaranya sedikit bergetar. Lintang selatan, dekat pedalaman Sulawesi Utara, di antara perbukitan dan hutan. Sepertinya jauh dari garis pantai. Takeda melirik ke peta, lalu keluar jendela. Langit masih tenang. Tetapi jauh di barat, titik-titik hitam kecil mulai muncul, seperti bintik di kacamata yang belum dibersihkan. Sato menyipitkan mata. Kapten, kau lihat itu? Takeda memajukan kepalanya,
melepaskan satu tangan dari kontrol untuk mengusap kaca depan. Titik-titik itu tumbuh, berubah menjadi siluet bersayap. Pesawat, sekutu, desisnya. Dalam sekejap, ketenangan pagi itu pecah. Di kejauhan, formasi pesawat tempur tampak menyebar, bergerak seperti kawanan burung pemangsa. Mereka mendekat dengan cepat. Lintasannya memotong jalur Ki-21 yang masih berat dengan bahan bakar dan muatan internal. Sirene kecil di panel instrumen berdengung lirih. Takeda tidak butuh peringatan itu. Ia sudah tahu. Mereka baru saja masuk ke zona berbahaya. Semua awak bersiap tempur, teriaknya. Navigator, periksa jalur evakuasi. Penembak belakang siap di posisi. Radio, kirim pesan. Kontak dengan musuh di sektor Tomini. Pesawat berguncang ketika dia menarik setir, mencoba menurunkan ketinggian, dan mencari perlindungan awan. Mesin di kedua sayap meraung lebih keras. Getarannya terasa sampai ke rangka logam yang sudah lelah. Bila kau berdiri di lorong sempit kompartemen tengah sekarang, kau akan merasakan lantai bergetar seperti drum. Mendengar peluru-peluru dalam kotak amunisi berdenting halus, satu sama lain. Dan mencium bau logam, bahan bakar, dan keringat bercampur dalam ruangan sempit yang tertutup. Kobayashi, penembak belakang, memutar mount senapan mesin. Ia menempelkan mata ke sight. Napas hangatnya mengembun di kaca kecil. Target di jam 6. Mendekat. Di luar, salah satu pesawat tempur sekutu kemungkinan besar P-38 Lightning atau P-40 mulai menukik. Sayapnya berkilat singkat saat menangkap cahaya matahari. Ujung laras-laras senapan mesin di sayapnya seakan menyeringai. Takeda menyadari sesuatu dalam sepersekian detik. Pesawat mereka bukan pesawat tempur. Ki-21 besar, berat, dan lambat bereaksi. Di ruang sempit antara hidup dan mati itu, ia memutuskan perintah rahasia di sakunya. Dan semua yang dibawanya lebih berharga daripada sekadar mencoba melawan. Kita tidak bisa ke arah pantai. Mereka sudah memotong jalur. Teriak Sato, menunjuk ke peta yang bergetar. Satu-satunya jalan, ke pedalaman. Masuk ke atas hutan. Takeda menggertakkan gigi. Baik, kita ke hutan. Ia mengubah heading, memaksa pesawat menukik ke arah daratan Sulawesi. Di bawah, hamparan hijau gelap hutan tropis semakin dekat. Seperti permadani lebat yang tak berujung. Kabut tipis menggantung di lembah-lembah, sungai-sungai berliku memantulkan cahaya pucat. Di belakang, suara tembakan pertama terdengar. Tera-tata-tate, jendela kecil di dekat penembak belakang bergetar saat peluru-peluru musuh melewati badan pesawat. Sebagian menghantam sayap dan meninggalkan lubang-lubang kecil bertepi robek. Kerusakan di sayap kiri. Bahan bakar bocor sedikit, teriak Murakami. Matanya membesar melihat garis tipis bahan bakar yang menyembur ke belakang. Pesawat Jepang membalas. Kobayashi menarik pelatuk. Dan senapan mesin tipe 89 meraung, memuntahkan peluru ke arah langit yang dipenuhi siluet musuh. Selongsong-selongsong kosong berjatuhan, berkilau sebentar sebelum menggelinding di lantai logam. Takeda merasakan kontrol menjadi berat. Pesawat menurun lebih cepat dari yang ia inginkan. Alarm kecil menyala di panel indikator tekanan minyak. Di mesin kanan berkelip-kelip gelisah. Ada kerusakan di mesin kanan, lapor Sato. Mereka belum jatuh, namun mereka tidak lagi punya kemewahan memilih ketinggian, jalur terbaik, atau formasi bertahan. Yang mereka punya sekarang hanyalah satu pilihan. Bertahan cukup lama untuk mencapai hutan. Di depan, dinding hijau Sulawesi semakin besar, semakin dekat. Jika kita tidak bisa sampai ke basis cadangan, pikir Takeda, maka sesuai perintah, kita harus pastikan pesawat ini tidak jatuh ke tangan musuh. Perintah itu kini bukan lagi tulisan dingin di atas kertas. Ia berubah menjadi kenyataan yang bergejolak di setiap getaran sayap, di setiap suara peluru yang menghantam badan pesawat, dan di setiap detik yang membawa mereka semakin dekat ke hutan lebat, Sulawesi, hutan yang suatu hari nanti akan menyembunyikan kapal terbang Jepang yang nyaris dilupakan dunia. Pesawat Ki-21 itu kini meluncur rendah, memaksa dirinya menjauhi laut dan masuk ke atas daratan Sulawesi yang hijau gelap. 8 Mei 1944, beberapa menit setelah kontak pertama dengan pesawat sekutu. Di luar, langit yang tadinya lapang berubah menjadi arena perburuan. Di belakang dan di sisi samping, pesawat-pesawat tempur sekutu memutar, menukik, lalu memanhat mencoba mengambil posisi menembak paling mematikan. Ketinggian 1.800 meter dan terus turun. Seru Sato, menahan peta dengan satu tangan agar tidak terbang di tiup turbulensi. Jarum altimeter berputar,
turun seperti jarum jam yang dipercepat. Takeda menatap panel instrumen. Mesin kanan mulai bergetar tidak wajar. Jarum temperatur melompat-lompat, tekanan oli turun. Mesin kanan hampir mati, ujar Tanaka dari belakang. Matanya tak lepas dari panel kecil di sisi dinding kabin. Tembakan lain menerjang. TRRT, du. Peluru menghantam badan pesawat, menimbulkan suara bekus seperti palu menghantam lembaran logam. Salah satu peluru menembus panel di dekat kepala Takeda, meninggalkan lubang bulat dan jejak sobek. Serpihan logam kecil beterbangan, melukai pipi kirinya. Garis merah tipis muncul di kulitnya, tapi ia tidak sempat mengelapnya. Kedua tangannya terkunci di kontrol. Kita tidak bisa bertahan lama di udara terbuka, pikirnya. Kalau terus di sini, mereka akan mencabik-cabik kita. Kita masuk lebih rendah, teriaknya. Gunakan hutan sebagai perlindungan. Kita sembunyi di bawah awan, di atas pepohonan. Kau bisa bayangkan, perutmu seperti ditinggal di belakang ketika pesawat menukik tajam. Seluruh awak merasakan tubuh mereka terdorong ke depan. Sabuk pengaman menekan dada mereka. Mesin meraung lebih keras. Udara mencambuk badan pesawat. Di luar, hamparan hijau hutan Sulawesi kini menutupi hampir seluruh bidang pandang. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti tombak. Kanopi rapat seakan menutup bumi. Bentuk-bentuk perbukitan naik turun lemba-lemba, berkabut menggeliat di antaranya. Salah satu P-38 di belakang mencoba mengikuti, menukik, mengunci target. Dari kokpitnya, pilot sekutu melihat Ki-21 besar itu meluncur ke bawah target empuk yang seakan menyerahkan diri. Ia menekan pelatuk. Rentetan peluru menghantam lagi. Kali ini, suara ledakan kecil mengguncang kabin. Api! Ada api di sayap kanan! Murakami menjerit, menunjuk keluar jendela. Lidah api oranye menyembur dari dekat mesin. Tertiup angin, menyapu sebagian sayap. Di dalam, bau asap dan bahan bakar terbakar mulai merayap. Kapten, kalau kita tidak mendarat sekarang, sayap bisa patah. Sato berteriak. Suaranya serak. Takeda menyapu pandang ke bawah, mencari sesuatu apapun yang bukan hutan lebat. Ladang kecil, sungai lebar, tanah lapang. Tapi yang terlihat hanya hutan, dan lagi-lagi hutan. Sulawesi tidak menawarkan kemewahan lapangan terbang dadakan. Di benaknya, perintah rahasia itu berputar. Jika terjadi kerusakan, upayakan pendaratan darurat di pedalaman yang tidak terjamah. Pesawat dan peralatan vital tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Pilihan yang tersisa menyempit sampai hanya satu garis tipis. Turun. Hidup atau mati. Mereka harus turun. Semua awak bersiap pendaratan darurat. Takeda mengumumkan. Suaranya tegas, meski kabin berguncang. Kunci peralatan. Pastikan amunisi tidak berserakan. Navigator. Tandai posisi terakhir kita di peta. Sato meraih pensil. Tangannya gemetar saat membuat lingkaran di atas peta di sekitar daerah pedalaman di antara Teluk Tomini dan pegunungan di utara. Lingkaran itu kasar. Tapi suatu hari nanti, tanda seperti itu bisa berarti perbedaan antara kisah yang terlupakan dan penemuan besar. Kobayashi dan Murakami mengunci senapan mesin mereka, mengamankan sabuk peluru, dan duduk di dekat titik-titik pengaman darurat. Tanaka menekan tombol transmisi. Markas. Ini unit udara 3Ki-21. Kami terkena tembakan berat, melakukan pendaratan darurat di pedalaman Sulawesi. Koordinat. Perkiraan, suaranya tenggelam oleh suara statis dan raungan mesin. Takeda menurunkan flap sedikit, memperlambat pesawat. Hutan di bawah sekarang begitu dekat, sehingga kau hampir bisa melihat detail individual. Daun-daun raksasa, batang-batang pohon seperti pilar, celah-celah kecil di antara kanopi yang mungkin saja bisa menerima benturan pesawat sebesar ini. Di sana, Sato menunjuk ke depan, matanya membelalak. Ada celah di lembah. Mungkin bekas ladang atau tanah longsor. Memang, di antara kehijauan pekat itu, ada sebidang area yang terlihat sedikit lebih terang. Miring tapi tidak dipenuhi pohon tinggi. Tanah coklat dan hijau semak. Celah itu miring dan sempit, pikir Takeda. Tapi itu satu-satunya yang kita punya. Pegangan yang kuat. Serunya, kita akan turun di sana. Mesin berteriak. Pesawat merendah. P-38 di belakang mencoba menembak lagi. Tetapi kini Ki-21 terlalu rendah, terlalu dekat dengan pepohonan. Risiko menabrak pohon membuat pilot sekutu itu menarik naik kembali, melepaskan buruannya. Dari kabin P-38, pesawat Jepang itu hilang di balik lautan hijau seperti batu yang tenggelam di kolam keruh. Bagi awak Ki,
21. Semua suara luar terasa menghilang dalam satu fokus. Permukaan hutan yang mendekat dengan kecepatan mengerikan. Pesawat melewati pucuk-pucuk pohon. Dahan-dahan tertinggi hampir menyentuh bagian bawah badan pesawat. Beberapa ujung cabang menghantam perut logamnya, menghasilkan bunyi KRA. Jangk! Brutal. Takeda menarik sedikit, mencoba mengangkat hidung pesawat agar tidak menghantam langsung. Roda pendaratan tetap tertutup, tidak ada waktu, dan membuka roda di permukaan tidak rata hanya akan membuat pesawat jungkir. Saat itu, waktu terasa memanjang. Bayangkan kau duduk di kursi awak, kedua tangan menggenggam apa saja yang bisa diraih. Jantungmu memukul keras di dada, dan dunia di luar jendela adalah campuran kabur warna hijau, coklat, dan kilatan cahaya. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Tiba-tiba, hentakan pertama terjadi. Duk! Bagian bawah pesawat menghantam tanah miring, menyeret semak dan tanah. Badan Ki-21 bergetar liar. Logamnya menjerit panjang. Ujung sayap kanan menghantam batang pohon besar, dan terpotong bagian luar sayap hancur, menabur serpihan logam dan kain sayap ke udara. Di dalam, awak terlempar ke depan. Sabuk pengaman menahan mereka dari terpental. Panel instrumen pecah, kaca-kaca kecil beterbangan. Hentakan kedua, lebih keras. DOOOG, hidung pesawat menghantam tonjolan tanah, membuat seluruh badan pesawat melengkung dan nyaris patah di tengah. Suara logam koyak bercampur dengan suara kayu patah. Debu tanah masuk ke kabin. Kemudian, keheningan relatif. Pesawat berhenti, mereka telah jatuh. Tapi, belum tentu selamat. Asap tipis mengepul di dalam kabin, bercampur bau logam panas, dan bahan bakar yang masih menetes. Di luar, suara hutan tropis perlahan kembali riuh, rendah serangga. Kicau burung yang sempat terdiam, dan suara dedaunan yang masih bergetar karena benturan. Takeda memaksa matanya terbuka. Kepala terasa berat, ada rasa hangat di pelipis darah. Sabuk pengaman menekan dada, tapi ia masih bernapas. Semua orang, laporan, suaranya serak. Navigator masih hidup. Sato mengerang, mencoba melepaskan sabuknya. Tulang rusuk terasa. Tapi aku bisa bergerak. Radio, Tanaka batuk keras, lalu mengangkat tangannya. Aku di sini. Radio hancur. Penembak belakang, terdengar suara batuk lain dan seruan lirih. Aku masih di sini, Kapten, jawab Kobayashi. Sementara Murakami bergumam pelan, memegang lengannya yang memar. Mereka selamat. Luka-luka, memar, mungkin tulang retak, tapi tidak ada yang langsung tewas. Namun, masalah mereka baru saja dimulai. Tanaka menatap sisa radio yang remuk. Kita tidak bisa kirim pesan lagi. Tidak ada yang tahu posisi tepat kita. Di luar, hutan Sulawesi berdiri diam, lebat, dan asing. Pesawat mereka Ki-21 yang tadi terbang di atas laut, dan awan kini terjepit miring di antara batang-batang pohon. Sayapnya sobek, hidungnya tertanam di tanah lembab. Takeda menoleh ke arah pintu darurat. Kita harus keluar dulu. Pastikan tidak ada api besar. Kalau tangki bahan bakar meledak, semuanya selesai. Mereka membuka pintu samping yang masih bisa digerakkan. Udara hutan langsung menerobos, masuk lembab, hangat, dengan bau tanah basah dan dedaunan. Suara serangga bagaikan dengungan konstan saat mereka melompat turun dari badan pesawat. Kaki mereka menjejak tanah Sulawesi yang lunak, tertutup lapisan daun kering dan akar. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan seberapa jauh mereka dari dunia yang mereka kenal. Tidak ada landasan, tidak ada hanggar, tidak ada kendaraan, tidak ada desa terlihat di sekeliling. Hanya hutan yang menelan pandangan ke segala arah. Takeda menatap pesawat yang kini terbaring miring, sebagian tersembunyi oleh dahan dan daun yang jatuh. Lambang Hinomaru di badan pesawat ternoda lumpur dan goresan. Tapi masih jelas, di kepalanya, perintah khusus itu kembali bergaung. Pesawat dan peralatan vital tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Jika diperlukan, sembunyikan atau hancurkan. Di hadapannya hutan Sulawesi menawarkan sesuatu yang tidak ada di langit, tempat bersembunyi. Kalau mereka datang mencari kita, pikir Takeda, pesawat ini bisa menjadi petunjuk terbesar. Ia menarik napas dalam, menatap rekan-rekannya yang terluka dan lelah. Lalu berkata pelan tetapi tegas, kita tidak hanya harus bertahan hidup di hutan ini, kita juga harus membuat pesawat ini menghilang dari dunia luar. Disinilah awal dari rahasia yang bertahun-tahun kemudian akan membuat para penduduk lokal dan peneliti heran
ketika mendengar cerita tentang sebuah kapal terbang Jepang yang disembunyikan jauh di dalam hutan Sulawesi tertinggal dari perang yang dunia kira sudah selesai. Di tepi lembah sempit itu, Ki-21 terbaring miring, sayapnya sobek, hidungnya tertanam tanah. Di sekelilingnya, hutan Sulawesi berdiri seperti dinding hijau yang tak berujung. Masih 8 Mei tahun 1944, siang merambat pelan di atas kanopi hutan. Sinar matahari hanya menembus sebagai garis-garis tipis keemasan, memantuli dondon lebar dan batang basah. Udara di sini berat lembab, panas, penuh aroma tanah, getah, dan tumbuhan yang terluka oleh benturan pesawat. Takeda berdiri beberapa langkah dari badan Ki-21. Seragam penerbangannya kini kotor lumpur. Wajahnya belepotan darah kering dan keringat. Di tangannya, selembar kertas perintah khusus itu kini kusut sadit-sadetannya melengkung. Tapi huruf kanji di atasnya masih jelas. Perintahnya sederhana, tapi konsekuensinya besar. Pesawat tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Kita jauh dari garis depan utama, gumam Sato sambil memijat rusuknya yang masih nyeri. Tapi sekutu mungkin punya pesawat pengintai. Kalau mereka melihat ini dari udara, mereka tahu Jepang pernah punya sesuatu di sini. Takeda menyelesaikan kalimat itu. Matanya tidak lepas dari badan pesawat. Dan mereka mungkin kembali. Kau bisa merasakan diam yang berat menyelimuti mereka. Tidak ada suara mobil, tidak ada deru generator, tidak ada langkah pasukan. Hanya suara hutan, serangga mendengung keras, burung-burung yang saling memanggil, dan kadang suara sesuatu yang besar menggesek semak di kejauhan. Kapten Kobayashi bersandar di batang pohon, nafasnya masih berat. Apa rencana kita? Kita berjalan cari pos Jepang terdekat. Takeda tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan mengitari pesawat, memeriksa kerusakannya. Sayap kanan patah setengah, ujungnya hilang, sebagian struktur internal terekspos, tulang-tulang logamnya terekam jelas. Sayap kiri penuh lubang peluru, tapi masih utuh. Badan pesawat penyok, namun sebagian besar struktur utama bertahan. Kokpit, kaca depan retak seperti sarang laba-laba. Sebagian panel instrumen hancur, tapi rangka utama masih menyatu. Mesin kanan rusak parah, lapor Murakami setelah mengintip dari bawah sayap. Tapi mesin kiri, beberapa bagian masih utuh. Peralatan radio hancur, tapi generatornya mungkin bisa diperbaiki. Senapan mesin, sebagian masih bisa digunakan. Takeda mengangguk. Ia tidak melihat pesawat itu sebagai bangkai. Ia melihatnya sebagai objek strategis, sesuatu yang bisa memberi keuntungan. Atau jika jatuh ke tangan musuh, kerugian fatal. Ia menatap hutan di sekitar mereka. Pohon-pohon tinggi, beberapa dengan akar menggantung. Liana melilit batang, semak lebat memenuhi lantai hutan. Dari atas, jika kau terbang di ketinggian ribuan meter, celah tempat pesawat jatuh mungkin hanya tampak sebagai robekan kecil di karpet hijau. Tapi robekan itu bisa menonjol jika dilihat dari sudut yang tepat, pikirnya. Pertama, katanya akhirnya. Suaranya berubah dari bingung menjadi komando. Kita sembunyikan jejak. Tanda jatuhnya pesawat ini harus samar. Kalau dari udara, mereka tidak boleh bisa membedakan antara pohon tumbang alami dan jejak kita. Tanaka memandang sekitar. Bagaimana kita lakukan itu di tempat sebesar ini? Takeda berlutut, mengambil segenggam daun yang terlepas dan ranting kecil. Kita punya sesuatu yang hutan tidak punya. Ia menatap rekan-rekannya. Tenaga kerja dan niat. Mereka mulai dari yang paling jelas, jalur yang dibuat oleh sayap dan badan pesawat saat menabrak. Ada area di mana pohon muda dan semak tersapu bersih. Batang-batang patah masih berdiri miring. Dari udara, garis itu akan terlihat mencurigakan. Murakami, Kobayashi, perintah Takeda, gunakan kapak darurat dan bayonet. Robek batang-batang pohon lain di luar jalur ini. Buat beberapa garis batang patah lain, acak, supaya jalur jatuh tidak terlalu jelas. Seakan ini bekas badai atau longsor. Tanpa banyak bertanya, dua penembak itu meraih kapak darurat dan bayonet yang biasa disimpan sebagai alat bertahan hidup. Mereka mulai memotong kabang-kabang kecil, menjatuhkan beberapa batang muda, menyebarkan jejak kerusakan. Kau, Takeda menunjuk Sato, kumpulkan dondon besar, semak, dan dahan kering. Kita akan menutup bagian-bagian logam yang memantulkan cahaya, terutama bagian sayap dan badan atas. Kau mungkin membayangkan pekerjaan ini mudah, tapi di hutan tropis yang lembab, setiap gerakan menguras energi. Keringat mengalir dari wajah, ke rahang, ke leher,
ke punggung. Seragam mereka menempel di kulit. Nyamuk dan serangga kecil menyerang tanpa henti, tertarik oleh bau darah dan keringat. Namun satu persatu, bagian pesawat mulai tertutup. Daun-daun dan dahan disusun di atas sayap seperti kamuflase alami. Mereka menyelipkan dahan di sela-sela rangka, menutup permukaan logam berkilat. Dari samping, pesawat itu mulai tampak seperti bagian dari hutan seperti bongkahan bukit kecil yang tertutup vegetasi. Tanaka dan Sato juga memperhatikan bagian paling sensitif. Kokpit, kaca depan bisa memantulkan cahaya, kata Sato. Kalau sinar matahari tepat, pilot musuh bisa melihat kilau itu. Mereka memecahkan sisa kaca yang terlalu mencolok, lalu menutupi bingkai kokpit dengan daun dan kain parasut cadangan yang dicat kasar dengan lumpur agar tidak mengilap. Saat bekerja, mereka hampir lupa bahwa hari masih terus berjalan, sampai suara perut keroncongan dan rasa haus terbakar di tenggorokan mengingatkan bahwa mereka manusia biasa. Kapten Kobayashi menyeka keringat dengan punggung tangannya. Kita butuh air dan makanan ransum darurat tidak akan lama. Takeda mengangguk. Aku tahu, tapi ada satu hal lagi yang harus kita pastikan sebelum gelap senjata dan peralatan penting. Ia menunjuk ke arah kompartemen tengah. Senapan mesin, amunisi, peta, dokumen. Semua yang tidak boleh ditemukan musuh, kita kumpulkan. Sebagian kita bawa, sebagian kita sembunyikan dekat sini. Mereka kembali memasuki bagian dalam pesawat, yang kini remang-remang. Di sini, bau bahan bakar dan logam lebih kuat. Selongsong peluru kosong masih berserakan di lantai, bukti singkat perlawanan mereka di udara. Tanaka mengambil tas dokumen kedap air yang berisi buku kode, peta jalur udara, dan catatan perintah radio. Sato meraih kompas besar dan sextant navigasi alat yang bukan hanya berguna bagi Jepang, tetapi juga bagi musuh jika mereka menemukannya. Ini, semua. Jika jatuh ke tangan sekutu, mereka bisa mengetahui jalur penerbangan kita, kata Sato pelan. Kita tidak akan memberi mereka hadiah seperti itu, jawab Takeda. Sebagian kita kubur, sebagian kita bawa. Di sisi lain Kobayashi dan Murakami melepaskan satu senapan mesin tipe 89 dari mountnya dengan susah payah. Meski berat, senapan itu bisa menjadi alat pertahanan jika nanti mereka bertemu patroli musuh atau ancaman lain di hutan. Setelah beberapa jam bekerja, sebuah pola mulai terbentuk. Di sekitar pesawat, mereka menggali lubang-lubang kecil dengan bayonet dan sekop darurat, menimbun kotak amunisi yang tidak perlu, dokumen yang sudah tidak berguna, dan sebagian komponen mekanik. Mereka menandai lokasi-lokasi itu dengan cara yang hanya mereka pahami. Satu batu kecil di kaki pohon tertentu, goresan kecil di kulit batang, seutas kawat tipis melingkari cabang rendah. Dari luar, semuanya tampak seperti hutan biasa. Tapi bagi mereka, itu adalah peta tersembunyi. Matahari perlahan bergeser. Di bawah kanopi rapat, pergeseran cahaya hampir tidak terasa. Tapi udara terasa semakin lembab. Suara hutan berubah. Siang mulai merunduk menuju sore. Aku tidak suka ini, kata Murakami lirih. Matanya menyisir sekitar hutan ini. Terlalu sunyi untuk ukuran hutan tropis. Namun jika kau berdiri di sampingnya, kau akan merasa hutan itu tidak sunyi. Justru sebaliknya terlalu ramai. Suara serangga, kera jauh di atas, burung-burung yang menjerit. Tapi Murakami tidak bicara soal kebisingan. Ia bicara soal ketidakhadiran hal lain. Manusia, tidak ada tanda ladang, tidak ada suara parang, tidak ada jejak, lanjutnya. Berarti kita benar-benar di tengah-tengah wilayah yang jarang didatangi orang. Yang bagus, sahut Takeda. Artinya musuh juga jarang datang. Tapi di sudut pikirannya, ia tahu. Itu juga berarti, jika mereka terluka parah atau kehabisan makanan, tidak ada yang akan datang menolong. Menjelang senja, mereka berhenti sejenak di dekat pesawat yang sekarang nyaris menyatu dengan hutan. Dari sudut tertentu, kau bahkan bisa tertipu dan mengira itu hanya gundukan tanah besar dengan semak lebat. Kapten, tanya Sato, duduk di akar besar. Kita akan berapa lama di sini? Sampai tim penyelamat datang, Takeda terdiam. Ia tahu sesuatu yang belum ia bagi. Radio, mereka hancur. Pesan terakhir yang dikirim hanya mengatakan mereka akan melakukan pendaratan darurat di pedalaman. Tanpa koordinat akurat, pencarian akan sulit, dan perang tidak menunggu orang hilang di hutan. Jangan terlalu berharap pada penyelamat, jawabnya jujur. Anggap saja, kita sendirian, setidaknya untuk beberapa minggu.
Kata-kata itu menggantung dingin di udara yang panas. Namun kemudian ia mengangkat kepala, menatap pesawat yang tertutup dedaunan. Tapi, kita tidak tanpa apa-apa. Lanjutnya, kita punya logam, alat, senjata, peralatan. Kita punya burung besi ini meski tak lagi bisa terbang. Ia bisa menjadi rumah, gudang, dan rahasia kita. Ia menatap mereka satu persatu. Mulai sekarang, kita bukan lagi hanya awak pesawat. Kita penjaga rahasia. Kapal terbang ini tidak boleh ditemukan musuh. Jika perang masih berpihak pada kita, suatu hari mungkin Jepang akan kembali untuk mengambilnya. Jika tidak, biarkan ia tertidur di sini, sampai siapapun yang datang setelah kita menemukannya. Sato menghela napas. Apa yang akan kita lakukan malam ini? Kita buat kamp kecil dekat sini, tapi tidak tepat di samping pesawat. Jawab Takeda, segera. Kalau ada yang menemukan jejak api unggun dari kejauhan, mereka tidak boleh langsung melihat pesawat. Kita jaga bergantian. Besok, kita mulai cari arah ke pos Jepang terdekat, tanpa meninggalkan tanda yang mengarah ke pesawat ini. Hari itu, di tengah hutan, Sulawesi yang lebat, sekelompok kecil awak pesawat Jepang mengubah bangkai Ki-21, mereka menjadi sesuatu yang lain. Monumen perang rahasia. Mereka tidak tahu. Puluhan tahun kemudian, cerita tentang kapal terbang Jepang di dalam hutan akan menyebar dari mulut ke mulut. Penduduk lokal digambarkan sebagai pesawat raksasa berkarat, penuh tanaman liar, tersembunyi di antara pepohonan raksasa. Malam mulai jatuh, membawa serta kegelapan pekat yang hanya bisa diciptakan oleh hutan tropis. Di suatu tempat di atas, pesawat-pesawat sekutu terus terbang, mungkin mengira musuh mereka sudah jatuh ke laut atau hancur tak bersisa. Mereka tidak tahu di bawah sana, jauh di perut pulau Sulawesi, ada kapal terbang Jepang yang masih utuh dan sedang diusahakan untuk dihapus dari mata dunia. Malam pertama di hutan Sulawesi turun seperti tirai hitam tanpa celah. Masih 8 Mei tahun 1944, tetapi di bawah kanopi hutan, waktu terasa kabur. Begitu matahari tenggelam di balik pegunungan, kegelapan menyelimuti bumi dengan cepat. Tidak ada lampu kota, tidak ada sinar bulan yang jelas. Hanya cahaya redup bintang yang sulit menembus dedaunan tebal. Takeda dan anak buahnya membuat perkemahan kecil sekitar 50 meter dari badan pesawat, di lereng sedikit lebih tinggi. Mereka memilih tempat itu dengan alasan sederhana. Cukup dekat untuk mengawasi pesawat, cukup jauh, agar jejak api unggun tidak langsung mengarah ke kapal terbang mereka. Api kecil menyala sangat kecil, hanya cukup untuk merebus sedikit air dan mengusir sebagian serangga. Tongkat kayu kering terbakar perlahan, memercikan kilatan oranye. Sato duduk dengan punggung bersandar pada batang pohon, memegang cangkir logam yang berisi air hangat bercampur sedikit teh dari ransum darurat. Rasanya tipis, tapi hangat di tenggorokan. Kau dengar itu? Tanya Murakami pelan. Dari kegelapan, terdengar suara-suara hutan malam, ceritan pendek burung malam, dengung serangga yang semakin intens, suara ranting patah berat di kejauhan mungkin rusa, babi hutan, atau sesuatu yang lebih besar. Jika kau terbiasa dengan malam di landasan terbang, pikir Sato, ini seperti dunia lain. Tidak ada suara mesin, tidak ada perintah di pengeras suara, tidak ada gemerincing peralatan. Hanya suara alam yang tak peduli pada perang manusia. Takeda duduk paling dekat dengan api, memandangi nyala kecil itu tanpa benar-benar melihatnya. Di tangannya, buku kecil catatan dan pensil pendek. Apa yang kau tulis, Kapten? Tanya Tanaka pelan. Laporan, jawab Takeda tanpa mengalihkan pandangan. Kalau suatu hari nanti, seseorang menemukan salah satu dari kita, atau hanya buku ini, mereka akan tahu apa yang terjadi. Ia menulis dengan huruf kanji kecil dan rapi. 8 Mei 1940, Ikuatro pendaratan darurat. Di pedalaman Sulawesi, pesawat Ki-21 tidak dapat diperbaiki untuk terbang. Pesawat disamarkan, dan sebagian peralatan dikubur. Perintah utama, mencegah pesawat dan peralatan jatuh ke tangan musuh. Kami akan berusaha menuju garis Jepang terdekat. Ia berhenti sejenak, kemudian menambahkan satu kalimat pendek. Jika kami tidak kembali, pesawat ini menjadi saksi. Sato menghela napas panjang. Kapten, kalau kita berjalan ke arah utara, kita mungkin bertemu jalur logistik ke wilayah Manado atau Gorontalo. Tapi kita tidak tahu berapa hari perjalanan. Potong Takeda lembut. Dan di hutan seperti ini, salah arah sedikit bisa berarti memutar berminggu-minggu. Kau bisa merasakan beratnya keputusan itu. Di satu sisi, tinggal di sekitar pesawat, memberi mereka tempat berteduh, logam, dan peralatan. Di sisi lain,
Mereka berada di tengah hutan tanpa jaminan ditemukan. Besok, kata Takeda akhirnya, kita lakukan keduanya. Kita jadikan pesawat ini sebagai titik pusat. 2 orang jelajah ke satu arah, sejauh mungkin dalam setengah hari, lalu kembali sebelum gelap. Kita ulangi ke arah lain hari-hari berikutnya. Kalau kita menemukan sungai besar, jalan setapak, atau tanda-tanda pos Jepang, kita bisa putuskan langkah berikut. Malam itu, mereka tidur secara bergantian. 1 orang berjaga di dekat api yang dikecilkan. 2 lainnya mencoba istirahat. Nyamuk menggigiti kulit. Suara aneh sesekali terdengar dari kegelapan geraman rendah. Dentaman seperti sesuatu yang berat melangkah di antara semak. Namun, di sela kecemasan itu, ada juga kelelahan yang terlalu dalam untuk dilawan. Satu persatu mereka terlelap dalam tidur yang gelisah. Pagi berikutnya, hutan Sulawesi kembali menampakkan wajahnya hijau, lebat, nyaris tak tersentuh. Embun menempel di daun-daun lebar, menetes pelan. Cahaya matahari menembus sebagai garis-garis tipis yang berkilau di udara. Takeda memeriksa pesawat lagi. Dari sudut tertentu, hanya bagian bawah badan yang benar-benar terbaca sebagai pesawat. Dari sisi lain terutama, jika kau melihat dari atas dengan cepat, ia hampir tak terlihat. Daun-daun dan dahan yang mereka susun semalam tampak seperti lanjutan alami dari vegetasi sekitar. Kerja kita lumayan, komentar Murakami. Sedikit bangga. Kalau bukan karena dekat, aku sendiri mungkin mengira itu bukit kecil. Jangan puas dulu, jawab Takeda. Hutan akan membantu kita menyembunyikan, tapi juga bisa menelan kita. Mereka membagi tugas. Takeda dan Sato akan menyusuri lereng ke arah barat, membawa sedikit ransum, senapan arisaka, dan kompas. Tanaka, Kobayashi, dan Murakami tinggal di sekitar pesawat, merapikan kamuflase, menyiapkan tempat berteduh kecil dengan bahan dari parasut dan ranting. Kalau kami tidak kembali sebelum matahari condong, pesan Takeda, anggap kami tersesat bukan mati, jaga pesawat. Ia tetap prioritas. Mereka meninggalkan area pesawat, melangkah masuk lebih dalam ke hutan. Tanah licin, akar-akar menjulur, semak kadang merintangi jalan. Setiap beberapa waktu, Sato meninggalkan tanda hampir tak terlihat di pohon goresan kecil dengan bayonet untuk menandai jalan kembali. Seiring jam berlalu, hutan tidak banyak berubah. Pepohonan tetap tinggi, semak lebat, suara serangga tiada henti. Sesekali mereka melewati sungai kecil berair jernih. Mereka berhenti sebentar untuk mengisi kantong air, mencuci muka, lalu lanjut. Tidak ada tanda-tanda ladang, komentar Sato. Tidak ada suara kapak, tidak ada jejak perahu di sungai. Sepertinya benar-benar wilayah yang jarang didatangi, yang menjelaskan kenapa markas memerintahkan kita ke pedalaman, balas Takeda. Mereka ingin pesawat ini hilang dari mata musuh. Hutan seperti ini adalah benteng yang sempurna. Sekitar tengah hari, mereka mencapai puncak bukit rendah. Dari sini, celah di antara pepohonan sedikit lebih longgar. Mereka bisa melihat sedikit lebih jauh ke kejauhan kontur perbukitan, langit pucat di atas. Namun yang mereka cari tidak terlihat. Tiang radio, asap kam besar, atau suara letusan senjata. Tidak ada apa-apa, gumam Sato. Takeda menatap horizon. Ia membayangkan jalur pantai jauh di sana. Basis-basis Jepang yang sibuk, kapal-kapal yang lalu lalang. Di antara dunia itu dan tempat mereka berdiri sekarang, hutan yang nyaris tak terjamah, memisahkan semuanya. Kita kembali, putusnya. Kalau kita terus maju tanpa kepastian, kita kehabisan tenaga sebelum menemukan siapapun. Mereka menandai titik itu, pelan mencatatnya di buku kecil Takeda. Bukit Barat. Tanpa tanda aktivitas hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang mirip. Hari kedua, mereka mengecek arah timur. Hari ketiga, arah selatan. Setiap kali, hasilnya sama, hutan, sungai kecil, bukit, tapi tidak ada tanda jelas markas Jepang atau desa besar. Sementara itu, pesawat mereka semakin menyatu dengan lingkungan. Tanaka dan 2 penembak mempertebal kamuflase, bahkan menanam beberapa bibit kecil dan memindahkan semak dari sekitar ke dekat badan pesawat. Dalam beberapa minggu, akar-akarnya akan tumbuh benar-benar menambah ilusi bahwa burung besi ini adalah bagian alam. Malam demi malam, mereka mendengar suara pesawat di kejauhan, kadang satu, kadang beberapa. B. Vinci, Iquatro, kata Takeda suatu malam, mendengarkan suara berat di langit. Atau B-25. Mereka lewat, mungkin menuju target di pesisir. Kau bisa membayangkan ironi pahit di dada mereka. Dulu mereka yang terbang di sana, di atas awan,
memandang hutan ini sebagai pemandangan. Sekarang, mereka hanyalah bayangan di bawah rimbunnya pepohonan, menahan napas setiap kali suara mesin lewat. Suatu hari, mungkin beberapa minggu setelah jatuh, mereka melihat sesuatu yang lain. Murakami, yang sedang memeriksa perimeter sekitar 1 kilometer dari pesawat, kembali dengan wajah serius. "Kapten," ia berbisik, "aku menemukan bekas jejak lama, seperti parit kecil dan tanah yang pernah dibuka, tapi sudah tertutup lagi oleh tumbuhan." Mereka berempat mengikutinya ke lokasi itu. Di sana, di antara semak, memang ada sesuatu. Bekas jalur sempit yang kini tertutup rumput, batang pohon muda tumbuh di tengahnya. Di samping jalur itu, ada sisa tiang kecil dari kayu, hampir lapuk. "Ini dari siapa?" tanya Tanaka. "Mungkin jalur pemburu, atau jalur lama yang pernah dipakai warga lokal," jawab Takeda. "Atau bisa jadi jalur patroli Jepang yang dulu, sebelum ditinggalkan." Apapun itu, jalur tersebut memberi mereka kepastian satu hal. Wilayah ini tidak sepenuhnya steril dari jejak manusia, hanya saja sudah lama tidak disentuh. "Kalau jalur ini lama," pikir Takeda, "maka pesawat kita di tempat yang benar-benar terpencil. Memang seperti yang diinginkan markas." Ia berlutut, menyentuh tanah. Lembut, lembab, penuh akar. Ia membayangkan waktu bekerja di sini hutan, yang perlahan menelan apa saja yang dibiarkan terlalu lama. "Jika suatu hari tidak ada satupun dari kita kembali ke sini," gumamnya, "hutan akan menutup semuanya. Dalam beberapa tahun, pesawat itu mungkin tidak terlihat lagi, kecuali jika seseorang berdiri tepat di sampingnya." Bertahun-tahun kemudian, jauh setelah hari itu, penduduk lokal yang masuk hutan untuk berburu menebang kayu atau mencari rotan, sesekali mengaku melihat sesuatu yang aneh. Rangka logam besar, tertutup tanaman rambat, dengan lingkaran merah samar di sisi terlalu besar untuk perahu, terlalu asing untuk bangunan. Anak-anak desa menyebutnya kapal terbang, Jepang Jang tersesat. Ada yang bilang itu jatuh seperti burung ditembak. Ada pula yang mengatakan itu sengaja disembunyikan, ditutup dengan daun oleh prajurit Jepang yang tidak pernah kembali. Versi mana yang benar, tak banyak yang tahu. Namun pada 1944, bagi Takeda dan awaknya, semua belum menjadi cerita rakyat. Itu masih kenyataan yang mereka jalani setiap hari. Bangun dengan punggung sakit di tanah lembab, memeriksa kamuflase pesawat, mencari makanan dan air, dan pada saat yang sama, mencoba mengingat jalur-gelur yang bisa membawa mereka kembali ke dunia perang, atau menjauh darinya selamanya. Suatu sore, setelah kembali dari penelusuran singkat ke arah utara, Sato mendekati Takeda dengan wajah murung. "Kapten," katanya pelan, "aku punya pertanyaan yang mungkin tidak menyenangkan." Takeda menatapnya. "Katakan." "Jika Jepang kalah di sini," Sato menunjuk ke tanah, ke hutan, dan sekutu menguasai wilayah ini, "apa artinya semua usaha kita menyembunyikan pesawat?" Beberapa detik hening. "Artinya," jawab Takeda akhirnya, "sedikit lebih sulit bagi mereka untuk memetakan semua yang pernah kita miliki. Artinya mereka tidak bisa mempelajari beberapa hal dari pesawat ini. Dan, artinya suatu hari nanti, jika dunia sudah berubah, orang-orang mungkin menemukan ini bukan sebagai barang rampasan, tapi sebagai peninggalan." Ia menghela napas pendek, "Seperti fosil," katanya. Tulisan diam tentang perang yang tidak mereka alami. Malam itu, mereka duduk lebih lama di sekitar api kecil. Mereka jarang bicara soal menang atau kalah lagi. Yang mereka bicarakan adalah hujan yang mungkin turun besok, arah sungai yang belum mereka telusuri, dan bagaimana menjaga senapan tetap kering. Namun, tanpa mereka sadari, mereka juga sedang menulis bab kecil dalam kisah yang akan hidup jauh setelah mereka kisah tentang sebuah kapal terbang Jepang yang disembunyikan di hutan Sulawesi. Pesawat yang tidak lagi menjadi senjata, tapi menjadi rahasia. Dan akhirnya, legenda malam-malam panjang di hutan Sulawesi terus berganti, sementara perang di luar sana melaju ke arah yang tak bisa mereka lihat. Waktu berjalan, hari berubah menjadi minggu. Minggu merayap menjadi bulan, musim hujan datang. Hujan tropis mengguyur hutan Sulawesi tanpa ampun, seperti tirai air yang jatuh dari langit. Air mengucur di dondon lebar, menetes deras dari ujung-ujung ranting, mengalir menjadi alur kecil yang memotong tanah lembut. Di sekitar badan Ki-21, tanah mulai turun sedikit. Terkikis air, roda-rodanya separuh tertanam dalam lumpur. Cat hijau zaitun di badan pesawat perlahan kusam, tertutup lumut
dan jamur. Lambang Hinomaru memudar, tapi tetap tampak samar di balik kerak tanah dan lumut. Bagi Takeda dan sisa awaknya yang jumlahnya mungkin sudah berkurang karena penyakit, luka, dan kelelahan waktu, tidak lagi dihitung dengan kalender militer. Mereka menghitungnya dengan hal-hal sederhana. Berapa kali sungai meluap, berapa kali mereka melihat kawanan burung besar melintas, dan berapa kali mereka harus mengganti daun penutup di atas sayap pesawat. Suatu pagi yang berkabut, ketika suara hujan malam masih tersisa sebagai tetes pelan dari daun ke daun, Takeda berdiri di samping pesawat. Tangannya menyentuh kulit luar yang dingin dan basah. Dia benar-benar menjadi bagian dari hutan. Yaguma Murakami berdiri beberapa langkah di belakang. Sulit dipercaya kalau kau melihatnya sekarang, dan mencoba membayangkan bahwa benda ini dulu terbang di ketinggian ribuan meter, membawa bom, amunisi, dan harapan sebuah kekaisaran. Di sekelilingnya, akar-akar muda mulai melilit bagian bawah sayap. Tanaman rambat menjalar naik ke badan pesawat, menancapkan suler-suler nia di retakan, cat, dan sambungan logam. Kau tahu, kata Sato pelan, kalau suatu hari nanti ada anak kecil dari desa yang masuk hutan dan menemukan ini. Mereka mungkin tidak percaya kalau ini pernah ada di langit. Takeda hanya tersenyum samar. Itu mungkin hal terbaik yang bisa terjadi. Biarkan perang jadi sesuatu yang sulit dipercaya. Namun, di balik ketenangan kota itu, mereka semua membawa kecemasan yang tak pernah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Jepang menang atau kalah? Mereka tidak tahu kapan tepatnya titik balik itu datang. Bagi mereka, kabar tentang kekalahan Jepang di Pasifik, tentang pemboman besar, tentang kapitulasi, tidak pernah tiba dengan upacara resmi. Kabar itu datang perlahan, dalam bentuk-bentuk kecil. Suatu hari, mereka mulai jarang mendengar suara pesawat Jepang di langit. Hari-hari berikutnya, hanya suara pesawat sekutu yang lewat. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang dalam formasi besar, kadang hanya 1-2. Lalu, semakin lama, bahkan suara itu pun berkurang. Hutan kembali menguasai langit. Tahun berlalu. Beberapa awak mungkin berhasil mencapai wilayah yang dikuasai Jepang sebelum akhir perang. Beberapa lainnya mungkin memilih tinggal di sekitar pesawat lebih lama, mempertahankan hidup semampu mereka, sampai penyakit, usia, atau nasib lain memutuskan akhir. Ada versi cerita yang mengatakan, sebagian dari mereka akhirnya muncul di sebuah desa terpencil kurus, berjanggut, dengan seragam lusuh mengaku sebagai tentara Jepang yang tersesat. Ada juga versi lain yang mengatakan, sebagian besar tidak pernah kembali. Namanya hanya tinggal di daftar awak yang hilang di dokumen militer. Yang pasti, pada satu titik, pesawat itu ditinggalkan sepenuhnya. Hari itu mungkin biasa-biasa saja. Mungkin langit cerah, mungkin mendung. Mungkin ada satu awak berdiri lama di samping badan pesawat, menatapnya seperti menatap rekan lama. Mungkin itu Takeda. Mungkin Sato. Mungkin salah satu penembak. Akhirnya, kami benar-benar meninggalkanmu. Mungkin begitu yang terlintas di kepalanya. Ia mungkin menepuk pelan kulit pesawat, sebelum berbalik dan melangkah menjauh, menyusuri jalur sempit di antara pepohonan jalur, yang suatu hari nanti juga akan tertutup ranting dan daun. Beberapa tahun setelah perang usai, dunia mulai bergerak ke arah lain. Kota-kota dibangun kembali, negara-negara baru lahir. Bendera-bendera baru berkibar di bekas wilayah jajahan. Di Sulawesi, desa-desa pelan-pelan tumbuh. Lahan-lahan hutan di tepi sungai dibuka untuk ladang. Jalan tanah kasar mulai menghubungkan satu kampung ke kampung lain. Suara gergaji, parang, dan kapak menggantikan sebagian suara murni hutan. Suatu sore, sekelompok pria desa memutuskan masuk lebih jauh ke dalam hutan, mencari kayu dan rotan. Mereka membawa parang, keranjang, dan bekal nasi bungkus. Mereka tidak berniat mencari sejarah. Mereka hanya mencari kayu yang lurus dan kuat. Mereka berjalan melewati sungai kecil, mendaki bukit, dan menembus semak yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Hutan di bagian ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih tua. Pohon-pohonnya lebih tinggi akar-akar. Udara menggantung seperti tirai. Salah satu dari mereka seorang pria yang sudah paruh baya, bernama mungkin Laode atau Daeng. Sesuatu berhenti mendadak. Kau dengar? Tanyanya. Yang lain mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Bukan suara, katanya, menunjuk ke depan. Lihat itu. Di antara dedaunan, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di hutan. Sesuatu yang lurus, dingin, dan memantulkan sedikit cahaya meski tertutup lumut.
sepotong logam. Mereka mendekat, hati-hati. Semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Sebuah rangka besar menjulang di depan mereka, miring, tertanam di tanah. Mereka melihat bulatan besar, seperti mata buta bekas, jendela kokpit yang retak. Di sisi, di balik lumut dan kerak tanah, mereka melihat garis melengkung dan samar-samar lingkaran yang pernah berwarna merah. "Apa ini?" bisik salah satu dari mereka. "Seperti kapal, tapi di udara," kata Jang lain. Mencoba mencari kata. "Kapal terbang," ujar yang tertua pelan, seolah kata itu mengandung beban asing. "Mungkin dari zaman Jepang dulu." Mereka menyentuh badan pesawat dengan ujung parang. Logamnya dingin dan kasar. Beberapa bagian sudah berlubang karat. Tanaman rambat menjalar di beberapa bagian. Akar pohon muda menembus lantai kabin. Mereka berjalan mengitari pesawat. Mata terbelalak. Di beberapa titik, mereka menemukan sisi-sisi rak logam, kursi yang tinggal rangka, dan panel-panel instrumen yang sudah buta jarum-jarum hilang. Angka pudar. Salah satu dari mereka menemukan lubang kecil di tanah dekat sayap, ditandai batu kecil yang nyaris tidak terlihat bedanya. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mulai menggali dengan tangan, lalu dengan parang. Beberapa menit kemudian, ia menarik keluar sesuatu yang keras dan berat. Kotak logam tua, berkarat, tapi masih utuh. Mereka tidak mengerti tulisan di atasnya, huruf-huruf Jepang yang sudah memudar. Ketika dibuka, di dalamnya ada logam-logam kecil, mungkin sisa komponen atau amunisi yang sudah rusak. Bagi mereka, itu bukan lagi benda militer. Itu besi tua, bahan yang bisa dijual atau dijadikan bahan cerita di warung kopi. Malam itu, kabar menyebar di desa. "Ada kapal terbang Jepang besar di dalam hutan," kata salah satu dari mereka di depan para tetua desa. "Bukan seperti pesawat kecil yang kadang kita lihat di langit sekarang. Ini besar, seperti rumah." Anak-anak yang mendengar cerita itu membayangkan naga besi yang jatuh di tengah hutan, tertidur selama puluhan tahun. Beberapa dari mereka bersumpah akan pergi melihatnya ketika sudah cukup besar. Tahun-tahun berikutnya, kapal terbang Jepang itu menjadi bagian dari cerita lisan. Ada yang bercerita bahwa di dalamnya ada hantu prajurit Jepang yang masih berjaga. Ada pula yang bilang ada emas atau harta rampasan perang disembunyikan di dekatnya. Seperti semua legenda, kisah itu tumbuh ketika berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Namun di antara bumbu-bumbunya, ada inti kebenaran. Jauh di dalam hutan Sulawesi, sebuah pesawat perang Jepang memang tertinggal. Ditinggalkan bukan karena lupa, tetapi karena perintah disembunyikan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Beberapa dekade kemudian, ketika dunia sudah jauh lebih terhubung, kabar tentang pesawat Jepang di hutan seperti itu mulai menarik perhatian orang-orang di luar desa. Ada peneliti lokal, jurnalis, dan bahkan penggemar sejarah yang mulai bertanya, benarkah di pedalaman Sulawesi pernah ada pesawat Jepang yang jatuh dan tidak pernah diangkat? Mereka membawa peta, rekaman cerita lisan, dan kamera. Mereka mencoba menelusuri jalur yang dulu hanya dilalui para pemburu dan pencari rotan. Sebagian menemukan sisa-sisa, sebagian hanya mendengar cerita. Bagi sebagian orang kota yang mendengarnya di layar kaca atau membaca di lembar berita, kisah itu terdengar seperti petualangan eksotis, hutan, perang, pesawat tua berkarat. Namun jika kau kembali ke hari 8 Mei tahun 1944 ke dalam kokpit Ki-21 yang bergetar diterjang tembakan, ke dalam mata Takeda yang menatap hutan Sulawesi, mendekat dengan kecepatan mematikan, kau tahu bahwa sebelum menjadi legenda, semua ini adalah ketakutan, darah, keringat, dan keputusan-keputusan sulit yang diambil dalam hitungan detik. Kapal terbang Jepang yang disembunyikan di hutan Sulawesi bukan hanya bangkai besi. Ia adalah sisa dari satu momen ketika perang mendadak turun dari langit ke pepohonan, lalu menghilang, tapi meninggalkan bayangannya di antara akar dan daun. Dan setiap kali seseorang, entah penduduk lokal, penjelajah, atau peneliti menyingkap daun yang menutupi logam tua itu, mereka sesungguhnya sedang membuka kembali pintu ke hari ketika sekelompok awak pesawat memutuskan, jika kami tidak bisa kembali ke langit, biarkan pesawat ini bersembunyi di hutan ini. Biarkan ia menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh pepohonan dan waktu.